Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning with Panda, di mana kita hari ini bakal bahas soal ini, manajemen keuangan di pertemuan ke-11. Nah, jadi di pertemuan ke-11 ini kita bakal fokus pada yang namanya cost of capital, ya kan? Nah, sebelumnya mungkin kalian udah bahas ini ya, kita tahu capital itu bisa dalam manajemen keuangan itu ada dua ya. Itu ada equity dan liability ya. Nah, dimana kalau misalkan equity ini terdiri dari saham-saham dan liability adalah utang-utang. Nah, eh, sumber ini berasal dari yang namanya investor, ya kan? Nah, investor itu dia mengharapkan atas return of common stock, preference share atau preference stock, dan return of on debt on bond. Atau bisa kita bilang returnnya itu adalah nih, yield of maturity. Nah, untuk bond untuk liabilities atau kita bisa bilang debt ya. Dia itu ada yang namanya interest bearing debt. Nah, ini kan seperti yang kemarin ya di bond valuation di pertemuan ke-6 atau 5 ya. Pertemuan ke-5 ya. Nah, itu kan juga bahas tentang bond ya. Tapi kan secara garis besarnya itu cuma bond. Nah, untuk yang liability ini ternyata banyak juga ya, ada notes payable, ada bank loan, ada mortgage, ada bonds. Nah, kecuali yaitu account payable. Nah, account payable itu tidak ya. Jadi account payable ini tidak dimasukkan dalam ini yang cost of capital, karena account payable ini secara logikanya dia ini utang yang tidak resmi ya, atau kita bisa bilang utangnya itu hanya sementara dan mungkin sifatnya tidak lama ya. Sebentar banget bisa di lunasi gitu. Oke, kita lanjut. Terus kita lanjut di ini capital structure versus financial structure. Nah, di mana capital structure ini terdiri tadi seperti aku bilang ekuitas dan interest bearing debt, atau kita bisa bilang tadi liabilities ya. Harus diingat. Nah, terus ada financial structure itu ya tadi ini liabilities dan ekuitas. Nah, jadi capital structure dan financial structure itu bedanya hanya di ini. Financial structure itu tidak punya yang namanya, tidak pernah bilang cost of financial structure. Kenapa? Karena nih tidak ada interest atau biaya tambahan atas penerbitannya. Beda dengan tadi interest bearing debt dan ekuitas ini di capital structure. Karena dia pasti ada biaya tambahan nih. Ada biaya tambahan. Nah, terus kita lanjut nih, investor ini dia pasti itu hubungannya sama bonds dan ekuitas, di mana mereka itu pasti pengen dapat nih interest dan dividen. Nah, terus untuk yang penerbit ini harus bayar yang namanya interest expense dan dividen pasti kan, sebagai return bagi investornya. Nah, nih dalam hal ini maka ada yang namanya investor itu dapat return, sedangkan issuer atau penerbitnya itu dapat cost gitu. Nah, sebelum aku lanjutkan ini, kita angka baiknya untuk pergi sebentar ke ini mind map dari manajemen keuangan. Nah, di cost of capital ini ada hubungannya sama yang namanya forecasting cash flow yang kemarin kita udah sangat familiar atau sampai bosan dengarnya, itu NPV, ya kan? Nah, sangat bosan banget udah dari pertemuan 7 sampai sekarang NPV terus gitu kan. Nah, itu kan kita lebih kepada apa sih yang adanya NPV. Beda dengan pertemuan 7 hanya kita ngitung dan kita nyari apa yang harus kita lakukan atau kita terima atau uh, kita kita tolak, sorry. Nah, tapi nanti kan di NPV itu ada yang namanya initial outlay. Nah, initial outlay itu pasti ada hubungannya sama capex ya kan. Nah, capex nih cash flow, dan ini NPV nih, NPV yang tadi hubungannya itu ya di sini. Nah, di mana NPV ini nanti akan hubungannya sama ini WACC, atau kita bisa bilang weighted average cost of capital ya kan. Nah, hubungan ini nanti akan diestimasikan
dari beberapa hal dan lebih kepada yang pertama kita harus tentukan itu adalah nih debt dan equity. Yang tadi aku bilang ya, debt dan equity. Dimana nanti kalau misalkan dalam hubungan ini, maka akan sangat jelas bahwa semakin besar risiko dari perusahaan, maka akan lebih besar WHCC-nya. Iya kan? Karena equity dan debt-nya ini berarti kan makin banyak ya kan? Ketika ini makin banyak berarti kan makin risiko. Begitu. Oke, kita lanjut ke tadi ya catatannya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk issuer dan ini kalian bisa ini ya. Kalau misalkan instrumen itu biasanya dari issuer itu dia ngubunginnya sama yang namanya YTM ya. Ini untuk bond debt ya. So yang ini RE dan RPS ini seperti di pertemuan ke 6 itu kan dia hubungannya sama return ya. Return yang diinginkan oleh investor. Nah, dihubungkanlah dengan ini value-nya. Dan kalau yang old instrument itu ada dengan disamakan ya. YTM-nya itu sama dengan kupon ya. Ini kupon ya. Kupon debt dan ini ada sama juga. Nah, tapi kalau yang new instrument itu dia kan yang namanya floating cost. Nah, nanti aku juga bakal jelasin apa itu floating cost. Nah, nih untuk debt dulu pertama kali sebagai yang sering kita dengarkan. Kalau misalkan ini bond value itu biasa dihitung dari sigma ini kupon per 1 per YTM pangkat T atau bisa kita bilang N ya. Periode tambah par value per 1 tambah YTM ya. Rumus biasa lah. Kalian udah paham lah pasti. Nah, YTM ini bisa dicari dengan pakai interpolasi atau coba-coba. Nah, kalau misalkan di debt ini ternyata sudah beredar, maka nanti cost of debt itu sama dengan yield to maturity. Nah, tapi kalau misalkan dia itu new instrument atau baru diterbitkan, maka nanti dia ada yang muncul namanya floating cost. Nah, ada biaya fee. Nah, floating cost ini adalah fee ya. Fee istilah sangat rumrahnya itu fee. Nah, di mana fee ini itu akan mengurangi bond value itu. Nah, seperti yang aku bilang kemarin, kalau kalian masih ingat dengan kemarin ya AKM itu ini sama dengan kalau kita dapat bond dan pasti kan ada biaya issuernya gitu ya. Nah, itu istilahnya kayak gitu, fee ya. Jadi floating cost adalah fee yang dibayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi saat sekuritas dijual dengan diskon atau harga pasar saat ini. Nah, jadi itu juga berpengaruh ya untuk bond ini. Nah, yang menanggung floating cost adalah issuer. Nah, ini penting nih. Jadi yang floating cost ini yang nanggung adalah issuer. Nah, jadi untuk investor, kupon debt instrument itu akan yang lama ataupun baru itu akan sama dengan YTM. Nah, buat ini ya, buat investor. Ini yang menanggung adalah issuer gitu. Harus dipahami ya teman-teman, jadi lebih enak dipaham. Lebih bagus lah untuk ini. Nah, terus kita lanjut bahwa ini cost of debt itu dia harus net of tax ya. Debt itu pasti hubungannya sama tax dan dia harus net of tax. Jadi harus udah dikurangi sama pajak. Nah, rumusnya ini adalah ini KD kali 1 per T sama dengan cost of debt. Jadi itulah biaya debt-nya. Nah, sebagai contoh pertama ya misalkan PTA menerbitkan bond setahun yang lalu. Oke, setahun yang lalu. Parnya itu 100 juta, harga saat ini itu 9,98 juta dengan kupon rate 10% per tahun ya. Jatuh tempo 4 tahun lagi dan pajaknya itu 20%. Berapa cost of debt? Terus ini soal yang kedua, PTB menerbitkan bond sekarang dengan harga parnya 100 juta dan hasilnya itu 110 juta. Ya sama ini harga saat ini. Terus PTB itu bayar floating cost, fee-nya ya, itu 5 juta. Dengan ini kupon rate-nya 12%, 5 tahun dan tax-nya itu 20%. Berapa cost of debt-nya? Oke, kita mulai dulu dari yang A. Nah, yang A itu kan tadi 98 juta ya. Jadi rumusnya tadi ya bond value sama dengan sigma kupon per YTM 1 plus YTM pangkat itu ya, pangkat sisa. Ingat ya untuk 4 tahun tadi itu maksudnya sisa lagi ya. Sisa untuk berapa nanti bakal
bakal jatuh tempo ditambah sama ini par dibagi 1 per YTM pangkat 2. Nah, karena seperti yang di AKM kemarin, kalau misalkan ini kita pakai ada float and cost, maka kan nanti kita bakal nyari MR baru ya. YTM ini sebenarnya hampir sama dengan MR. Nah, ini yang kita cari. Nah, dari ini kalian bisa pakai bisa pakai ini ya, interpolasi, atau kalian pakai Excel. Nah, itu bakal ngasilin bahwa nah ini pakai interpolasi ya. Nah, yang kita pakai itu misalkan jadi rumus interpolasi itu pertama adalah Vn sama dengan ini ya, ini di par ya, aku langsung aja lah ya, jadi per par. Nah, par itu nanti akan di ini 1 ya, 10 apa, 1 min ini 1,15 karena R-nya ini coba-coba 15 itu. Nah, karena ingat ya, kalau misalkan diskon, ini kan 98 diskon ya, pasti kan YTM-nya itu kan lebih besar dibanding ini ya, diskon rate-nya, atau kita bisa bilang kupon rate-nya. Maka nanti di sini tinggal nyari V2-nya itu sama dengan 100 juta dikali 1 per 1 kurang 1 min 1,15 pangkat min 44 per 0,15 tambah 100 tadi ya, pakai rumus yang ini. Rumus yang ini kita masukin. Tapi bedanya tadi ini dikali ya. Nah, nanti dapatlah V2-nya itu ini sebagai caranya. Nah, ini kan baru dapat cara untuk ini ya, cara untuk mencari YTM-nya. Nah, YTM-nya ini nanti ditaruh di sini, di rumus interpolasi, atau kita bisa bilang coba-coba. Nah, maka kalau misalkan kita asumsi tadi aku bilang ya, kalau misalkan nanti diskon rate-nya itu tadi ini fair value dari atau cost of debt, biaya debt-nya itu 98 juta dan fair value 10 juta, berarti kan di situ diskon ya, dan pasti YTM-nya itu lebih besar dibanding ini 10%. Nah, berarti kan di antara 10 sampai 15%. Nah, kita pakai rumus interpolasi. Nah, ini rumus interpolasi ya, yaitu R1, atau kita bisa bilang rate pertama atau kupon pertama ditambah dalam kurung V1 nilai bond pertama, nilai bond yang pakai 10% dikurang Vn, atau ini Vn-nya ya. Ini yang dicari, YTM-nya berapa di sini cari per V1 dikurang V2. Tadi ini V2-nya itu ada 85 juta, ini 100 juta. Dikali dengan nih R2 kurang R1, nih 15% kurang 10%. Maka di sini masukin kan, berarti kan 10 kurang 5% ya. Jadi di sini dapatlah ini YTM-nya itu 10,7%. Nah, terus nih ditanya cost of debt-nya berapa. Nah, karena cost of debt-nya ini adalah dia harus net of tax, maka nanti kan rumusnya tadi ya, YTM kali 1 per tax, berarti 1 min 20%, berarti kan 10% dikali 1 min 20%. Nah, dapatlah ini 8,56. Ini yang cost of debt ya. Nah, kalian juga bisa nyari pakai ini solve nih, YTM-nya juga sama ya, enggak jauh beda, cuma beda koma-koma lah ya palingnya. Kalau dibulatin juga 10,7% gitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk yang soal yang kedua itu adalah kita fokusin itu ke yang tadi ya, itu kan 10 juta ya, tapi kan belum net dengan fee-nya, dengan flotation cost. Nah, dikurangi dapat 105 juta, maka pakai rumus ini ya, seperti biasa nyari YTM-nya. Nah, kalau misalnya pakai solve itu dapat langsung nih YTM-nya itu 10,65%, atau pakai rumus yang tadi interpolasi ya, dicoba-coba. Nah, cost of debt-nya tadi langsung dimasukin, dapatlah ini 8,52% ya. Gitu.